Di sebuah desa yang dekat dengan rumah ayah dan bawang putih tempati, ada seorang janda yang memiliki satu anak bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Apakah kamu menyukai makanan yang ibu buat, Putih? Iya, aku menyukainya. Ini enak sekali. Kan mendengarnya, besok ibu akan membuatkan kue ini lagi untukmu. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya Ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan Ibu Bawang Merah. Apakah Mas setuju jika ayah menikahi ibu bawang merah? Jika ayah hendak telah yakin dengan keputusan ayah, saya hanya mengikutinya saja. Lagi pula, Ibu Bawang Merah juga baik padaku. Baiklah, jika Mas setuju, ayah akan menikahi ibu bawang merah. Begitu mendapat persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih pun mendatangi Ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan Ibu Bawang Merah bersama Bawang Merah tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan Ibu Bawang Merah terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, saat ayah Bawang Putih sedang pergi, Putih, kau jangan bermalas-malasan. Sana, beres-beres rumah. Oke, Ibu. Putih, kau juga harus mencucikan baju-bajuku. Ibu tiri dan saudarinya terus bertindak kasar. Namun, ketika ayah Bawang Putih di rumah, mereka tidak berlaku kasar seperti biasanya. Mereka bersikap baik dan lembut kepada Bawang Putih. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan mengalami sakit keras. Ayah Bawang Putih pun dilarikan ke rumah sakit. Namun, sesampainya di rumah sakit, ayah Bawang Putih tidak terselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, Ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Putih, pergilah ke sungai dan cuci selendang ini. Baiklah, Bu. Ketika Bawang Putih sedang mencuci di pinggiran sungai, tiba-tiba salah satu selendang milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali selendang milik ibu tirinya tersebut. Namun, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut. Namun, ibu tiri tersebut murka dan menyuruh Bawang Putih untuk mencarinya sampai ketemu. Dengan sedih dan putus asa, Bawang Putih terpaksa untuk melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu, Bawang Putih melihat seorang warga yang berada di dekat sungai tersebut. Misi, Bu. Ya, Mau nanya, Bu. ya. Ibu ada lihat selendang kuning yang hanyut nggak, Bu? Oh, tadi ada nenek yang ngambilnya. Boleh tahu rumahnya di mana ya, Bu? Kamu lurus aja, terus belok ke kiri. Nanti ada gubuk tua di sana. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Bawang Putih berjalan menuju gubuk nenek tua yang mengambil selendang ibunya. Permisi, Nek. Siapa dirimu? Ada perlu apa kamu kemari? Saya Bawang Putih. Apakah Nenek yang menemukan selendang kuning itu?
Itu selendangmu. Saya akan mengembalikan selendangmu, tapi dengan satu syarat. Apa syarat nenek? Saya akan melakukannya demi mengambil selendang ibu saya. Kau harus membersihkan rumahku dan memasak untukku. Baiklah, saya akan mengerjakannya. Bawang putih pun membereskan rumah dan memasak untuk nenek tersebut. Selesai membereskan rumah dan memasak, bawang putih duduk dan minum bermaksud untuk beristirahat sejenak. Nenek yang melihat rumahnya sudah bersih pun mencari bawang putih dan mengajaknya ke depan. Terima kasih telah membantu nenek. Ini selendangmu. Kasih, Nek. Kau boleh memilih salah satu di antara dua labu ini, sesukamu. Saya mau yang kecil aja, Nek. Jangan bukanya di jalan, bukalah setelah kamu sampai di rumah. Baiklah, terima kasih banyak, Nenek. Setelah berpamitan, bawang putih pun pulang dengan membawa selendang milik ibunya dan buah labu dari sang nenek tadi. Ibu, aku sudah menemukan selendang yang hanyut. Baguslah. Kalau begitu pergilah ke dapur dan belah labu itu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu pemberian nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui di dalam labu tersebut terdapat emas. Aku menemukan emas. Ibu, merah, aku menemukan emas. Wah, emas. Di mana kamu menemukan emas ini? Iya, di mana kamu menemukan emas ini? Aku menemukannya di rumah nenek di saat aku mencari selendang ibu yang hanyut. Sebenarnya aku dikasih dua pilihan, namun aku memilih labu yang kecil karena aku pikir tidak bisa membawa labu yang besar. Kamu bagaimana sih? Kenapa kamu tidak memilih labu yang besar? Alasanmu sungguh aneh. Baiklah, tak apa kau mengambil labu yang kecil, tapi beritahu kami di mana kau mencuci selendang itu. Baiklah. Bawang putih pun memberitahukan lokasi sungai tersebut. Keesokan harinya, ibu bawang merah dan bawang merah pergi ke sungai. Mereka mencampakkan dengan sengaja selendang tersebut ke sungai, agar nenek yang memberi labu ke bawang putih memungutnya kembali. Kemudian keesokan harinya mereka pergi ke rumah nenek tua tersebut. Apakah benar nenek menemukan selendang kuning ibuku? Oh, jadi itu selendang milik ibumu. Aku akan mengembalikannya dengan satu syarat. Kau harus membersihkan dan memasak untukku. Baiklah. Bawang merah dan ibunya yang tidak terbiasa membersihkan rumah dan memasak selalu mengeluh dan mengeluh. Aduh, pinggangku pegel. Kenapa sih nenek itu menyuruh kita membersihkan rumahnya? Emangnya dia nggak bisa membersihkannya sendiri? Dasar nenek nggak berguna. Sudahlah, cepat selesaikan agar kita mendapatkan labu emas itu. Bawang merah dan ibunya langsung menghampiri nenek pemilik rumah. Nek, kami sudah membersihkan rumahmu. Mana imbalan kami? Ya, kami sudah lelah. Mana imbalannya? Baiklah, kalian pilih salah satu dari dua labu ini. Ingat, jangan membukanya di jalan. Selendangmu lupa dibawa. Merah, bagaimana kalau kita membuka labu ini di sini saja? Ya juga, tapi nenek tadi berpesan agar kita membukanya di rumah saja. Apa kau mau membagi emas ini kepada putih? Bagaimana kalau kita membukanya di sini saja? Tidak mendengarkan, tidak sabaran, dan tidak ingin bawang putih meminta emas di dalam labu tersebut, bawang merah dan ibunya langsung menghancurkan labu tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat melihat hewan-hewan berbisa keluar dari labu tersebut. Ibu, ini kenapa isinya ular? Ini. Ah!
akhirnya ibu bawang merah dan bawang merah meninggal dunia karena sempat tergigit ular tersebut. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita rakyat bawang putih, bawang merah, bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun, perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Kenapa sih nenek dengan pegal? Ibu putih. Neklat, apa kau mengambil? Ingat, jangan membukanya sebelum sampai di rumah.